Presiden Joko Widodo secara resmi membuka kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu 29 Januari. Bersama perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat di Jakarta dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi meresmikan kick-off ASEAN secara simbolis dengan memukul rebana. Keketuaan Indonesia di ASEAN mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Larasati Diahutami yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laras. Ya, selamat siang Mei dan Tribun News. Reporter Larasati melaporkan langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta. Pagi tadi telah dilaksanakan kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu 29 Januari 2023. Keketuaan Indonesia di ASEAN mengusung tema ASEAN Matters of Epicentrum of Growth. Pengambilan tema tersebut dipengaruhi salah satunya krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, hingga perang yang sedang atau masih terjadi di dunia. Namun Presiden meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, baik bagi rakyat ASEAN yang ada di kawasan ASEAN dan juga rakyat dunia. Presiden mengatakan keketuaan Indonesia di ASEAN ada di kondisi yang tidak mudah di tengah situasi global yang sulit. Namun ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, dan ASEAN akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tadi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan ada dua elemen besar yang menjadi perhatian Indonesia selama menjalankan keketuaan. Pertama, terkait ASEAN Matters, Indonesia di keketuaannya akan menjadikan ASEAN itu relevan tidak saja bagi rakyat Indonesia, tapi juga bagi rakyat ASEAN dan juga rakyat luar ASEAN. Indonesia ingin ASEAN itu tetap memerankan peran sentral sehingga dapat menjadi motor berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan sampai pada kawasan Indo-Pasifik. Terkait epicentrum of growth, Indonesia menginginkan agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan memperkuat kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang energi, di bidang pangan, hingga di bidang penguatan untuk kerjasama keuangan. Tadi disampaikan juga kalau ASEAN tidak ingin tersandra dengan isu Myanmar, tapi Indonesia akan berusaha terus mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan 5 point of consensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 di Jakarta. Adapun prioritas dari keketuaan Indonesia ditegaskan Retno Marsudi tadi di ASEAN adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN. Indonesia juga tidak akan mengundang junta militer Myanmar dalam setiap penyelenggaraan pertemuan keketuaan Indonesia di ASEAN seperti yang telah dilakukan oleh ketua-ketua ASEAN sebelumnya. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia hanya akan mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non-politik. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Laras atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Jokowi serta Menlu RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Stabilitas dan perdamaian Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar. Dan yang ketiga, ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Penting, kita akan lari ke tiga hal tadi. Ya, meskipun situasi global tidak mendukung, situasi dunia masih pasti geopolitik, ekonomi, krisis pangan, krisis energi, tapi kita tetap harus optimis, Jadi tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan, ya, saya hanya ingin menjelaskan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita lihat dari temanya. Temanya adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Jadi kalau kita lihat dari tema itu ada dua elemen besar. Tadi sudah dijelaskan Bapak Presiden. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan beyond. Jadi beyondnya itu juga ada di luar ASEAN. Kemudian yang kedua, kita ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai kepada Indo-Pasifik. Karena teman-teman tahu bahwa kita melihat
Indo-Pasifik. Ini adalah kawasan yang sangat strategis, dan di Indo-Pasifik ini rivalitas juga terjadi sangat tinggi sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.